Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita kembali membahas yang kemarin sempat saya ceritakan ya, terkait dengan akan adanya serangan daripada Rusia kepada Ukraina. Hari ini dengan pasti kita pastikan bahwa informasi yang kita sebarkan itu sudah menjadi suatu kenyataan. Ya teman-teman, mari kita lihat dulu beritanya sebagaimana yang kita akan lihat dari berita-berita internasional. Sebentar ya teman-teman, saya coba share screen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini saya mengambil dari Yahoo Finance. Ini bahwa ini pasar Eropa, European stock market sink as Russia invades Ukraine. Ya, kita lihat, kita baca di sini teman-teman. Nah, ini lihat panser-panser dari Rusia sudah masuk dan menyerang kepada Ukraina ya. Dikatakan begini, European stock market tumbled on Thursday after Russian President Vladimir Putin launched a full-scale invasion of Ukraine. In London, the FTSE 100 fell 2.5% after opening, while the French CAC tumbled 4.2% and the German index market DAX was lowered 3.7%. Reports have detailed multiple attacks in major cities in Ukraine, including Kiev, after Russia announced a special military operation. The move could be the largest conflict in Europe since the Second World War. Nah, ini dikatakan bahwa pada hari Kamis ini, pasar-pasar yang berada di Eropa, yaitu pasar saham London, FTSE London 100, FTSE, kemudian Prancis CAC, kemudian DAX Jerman, ini masing-masing turun di atas 2% ya. London turun 2,5%, Prancis turun 4,2%, dan Jerman turun 3,7% ya. Dikatakan di sini bahwa terjadi suatu serangan yang sangat besar di kota Ukraina, termasuk Kiev, di mana Rusia telah meluncurkan suatu operasi militer khusus. Yang ini seperti telah kita bicarakan kemarin pada saat saya menginformasikan lewat YouTube saya bahwa ini tinggal menunggu saat, dan informasi ini kita ambil dari apa yang sebenarnya telah diberitakan di media-media Amerika Serikat, di mana Presiden Biden mengatakan intelijen Amerika meyakini bahwa serangan kepada Ukraina itu adalah sangat mungkin, dan ini sudah terjadi sekarang, dan kita akan lihat ini akan menjadi tambah besar atau tidak, karena Presiden Putin dan Biden itu tadinya harusnya sepakat untuk menyelesaikan ini di meja perundingan, tetapi ternyata hal ini tidak terjadi. Kita lihat bahwa Presiden Biden mengatakan sebelumnya bahwa ketika Rusia menyerang Ukraina berarti mereka sudah menutup pintu perundingan ke arah perdamaian, dan dalam hal ini NATO termasuk Amerika dalamnya akan mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO yang ada dalam persekutuan NATO. Nah, kita lihat teman-teman bahwa ini adalah suatu pertempuran yang akan jadi sangat besar after World War II, the World War II. Jadi ini pertempuran besar yang kita lihat ini akan sangat berbahaya untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk konstelasi politik dan keamanan di wilayah yang ada sempit di Eropa maupun di Rusia, tapi ini akan masuk kepada keamanan global. Ya. Michael Helson, Chief Market Analyst at CMC Market UK, said, "It's probably not hyperbole to say that Europe is now at its most dangerous juncture since World War II." Jadi seorang analis pasar di sana yang bernama Michael Helson mengatakan bahwa ini adalah salah satu kejadian sangat genting bagi Eropa. Ya, ingat baik-baik teman-teman, ini salah satu kejadian sangat genting bagi Eropa. Dan ingat apa yang saya katakan kemarin, bahwa satu-satunya kemungkinan yang akan menguat untuk mata uang kelihatannya adalah mata uang Amerika. Dan hari ini kita sudah melihat, teman-teman menyaksikan sendiri, bahwa mata uang Amerika menguat terhadap hampir semua mata uang Eropa. Ya kan teman-teman? Silahkan teman-teman lihat sendiri. Oke, kita lanjut lagi. The decline for London benchmark index comes as bad news for the millions of savers and investors who have money in UK equities,
However, it is by no means one of the worst days in history for the UK market. It ranked number 186 in terms of the most ever single day falls since records began. Nah, ini dikatakan bahwa kejadian serangan Rusia terhadap Ukraina menyebabkan terjadinya suatu berita buruk ya, yang menyebabkan market pasar menjadi chaos, dan salah satu di sini dituliskan bahwa ini tercatat pada nomor 186 kejadian turunnya single day fall since record began. Jadi ini kejadian ke-186 terburuk yang pernah tercatat pada bursa London. Meanwhile, oil broke past the 100 milestone on the back of the news, with Brent crude soaring more than 6% to above 102.70 barrel, its highest since 214, while US light crude soared to 97.51 a barrel, up $5.4. Jadi kita melihat bahwa ini menyebabkan terjadinya kenaikan komoditas minyak, ya, komoditas minyak dunia yang sejak tahun 2014 harganya saat ini tercapai kembali. Jadi terjadi mata uang melemah Eropa terhadap, dan juga di sisi lain untuk komoditas minyak terlihat terjadinya komoditas yang menjadi makin mahal. Ya, mungkin ini dipengaruhi oleh kondisi di mana ada perang ini. Ya. Markets woke up in panic mode as investors reacted to the news overnight of Russia's invasion of Ukraine. Walid Khoudmani, chief market analyst at financial brokerage XTB, said, "We have seen clients sell out at risky asset classes such as stocks and buy gold and the US dollar, which are seen as safer investments at times of uncertainty." Jadi dikatakan di sini ini suatu mimpi buruk, ya, suatu mimpi buruk bagi para investor, dikatakan oleh seorang analis pasar Walid Khoudmani, ya. Dia mengatakan bahwa para klien segera menjual aset-aset mereka, saham, dan membeli emas, dan mata uang dolar sebagai salah satu mata uang yang dianggap aman, ya. Nah, kita sudah sampaikan kemarin dulu bahwa jika hal ini terjadi, maka US dollar dipastikan akan menguat, ya kan? Investors have uncertainty, and whilst it's inevitable that the West will respond to Russia's aggression, what's unclear right now is by what severity and how the situation could escalate further. As a result, investors are seeking asset protection and don't want to take on any risk to their portfolios. Kita lihat bahwa saat ini para investor global segera meninggalkan pasar modal dan kembali membeli mata uang Amerika dolar dan emas sebagai pegangan mereka, ya teman-teman, ya, karena untuk mata uang Eropa, karena saat ini terjadi konflik di wilayah sana, dianggap ini sudah tidak lagi cukup untuk memberikan rasa aman bagi para investor di Eropa sana. Dan kita lihat kepanikan ini membuat pasar modal terjadi kepanikan, panic selling, ya, di mana investor akan segera menjualnya. Dan ini katanya ini juga akan menunggu atau melihat reaksi daripada negara Eropa Barat, dalam hal ini NATO, ya, dengan Amerika, ya teman-temannya, apakah ini akan melakukan suatu counter attack atau suatu yang kemarin disampaikan oleh Biden bahwa NATO, dalam hal ini Amerika dan NATO, akan segera mendukung Ukraina dalam hal mempertahankan keutuhan wilayahnya. Ya teman-teman, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang sudah kita ulas kemarin, analisa kita yang beberapa hari lalu ternyata sudah menjadi kenyataan. Teman-teman yang sudah posisi yang sesuai dengan itu, saya akan selamat, dan saya pikir pasar masih tetap akan melemah untuk mata uang Eropa, ya, akan terus melemah, dan mungkin akan terjadi chaotic, ya, yang sangat chaotic, karena ketika NATO masuk untuk melakukan intervensi counter attack dari serangan dari Rusia, maka ini akan membuat situasi akan menjadi lebih panas di sana, dan kita berharap memang sebenarnya tidak ada perang, ya. Tetapi inilah kenyataannya. Kita melihat bahwa Presiden Putin yang dibesarkan, saya baca dia hidup di 5 zaman Presiden Uni Soviet di eranya, ya, mulai dari mungkin dari Gorbachev,
kemudian ada Khrushchev di sana, itu mereka yang memiliki watak-watak keras ya teman-teman ya. Ya, ini saya melihat bahwa secara psikologis dia sangat dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu. Jadi ya teman-teman saya kira ada baiknya memang kalau sudah gain di US dollar ya mungkin segera merealisasikannya aja karena kita nggak tahu lagi ini. Beli emas kali ya. Ya oke, itu pilihan teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam hal ini, tetapi investasi dalam forex adalah investasi yang sangat riskan. Oleh sebab itu bagi Anda yang tidak siap untuk risiko turun, baik jangan berinvestasi di dunia forex. Oke teman-teman, salam sehat dari saya. Kiranya kita semua boleh selamat. Perang ini perang yang sangat berbahaya teman-teman. Kita tidak berharap pada perang, mudah-mudahan segera ada solusinya sehingga tidak terjadi perang. Terima kasih teman-teman, salam sehat, salam semangat.